Mesin ya baru ganti oli kok terasa lebih halus ya. Kalau mobil sudah dipakai, udah sering digunakan kan pasti terjadi keausan gitu kan seiring pemakaian itu. Itu keausan itu muncul dari mana sih, Mas? Kan kadang ada orang yang nanti aja ganti olinya sampai ke batas optimalnya gitu kan. Sampai 10.000 atau dari awal beli itu masih halus nih. Ya pakai oli yang encer itu nggak apa-apa. Cuman kalau oli itu sebenarnya ketika semakin dipakai itu semakin mengental atau mengencer. Yang memiliki mobil usia sampai 15 tahun tapi masih menggunakan oli yang sama kualitasnya dengan pertama kali keluar. Iya. Silakan komentar di bawah ini. Iya, gimana ya Pak ya? Gimana Review. caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia, selamat sore. Masih dari bengkel AHA Motor Yogyakarta. Kita berbagi ilmu untuk semua pencinta AHpedia. Mudah-mudahan ilmu yang dibagi oleh kawan-kawan yang ada di AHpedia bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan tambahan-tambahan pengetahuan bagaimana merawat kendaraan biar lebih aman, lebih awet, dan yang pasti nilai jual tidak terlalu down ya. Baik, Sobat AHpedia, apa yang mau kita bahas? Karena di sini kan ada, bisa kita lihat di sini ya, ada mobil-mobil yang sudah berumur 10 tahun, ada yang 12 tahun. Tapi di sini juga ada kendaraan-kendaraan mungkin yang baru berusia 5 tahun kayak gitu. Nah, ini kita mau tanya nih, oli yang tepat nih untuk mobil yang sudah berusia lebih dari 10 tahun itu apakah harus sama dengan waktu pertama kali keluar dari showroom atau harus dirubah? Nah, di sini kita sudah punya narasumber yang akan berbagi ilmu dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat AHpedia. Iya, kita berjumpa lagi Mas Wawan nih. Siap. Kita ngebahas oli. Kita pernah ngebahas oli, seru juga ya. Seru Pak. Banyak orang yang tahu tentang oli Pak. Nah, itu dia. Jadi tambahan-tambahan yang kita dapat ini bisa membuat apa namanya? Penyempurnaan apa yang kita sampaikan. Ya, oke. Baik. Kan di sini Mas Wawan bisa lihat ya, kendaraan ini kan tidak ada yang apa namanya baru keluar dari showroom ya. Oh ya. Pasti sudah berusia semua ya. 10 tahun, 15 gitu ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya Mas Wawan, apakah oli yang kita pakai itu sama dengan oli saat pertama kali dari showroom atau ada perubahan oli grade oli yang dipakai untuk tahun sekarang? Itu kondisional Pak. Kondisional. Pakai oli yang masih dari awal itu boleh, atau memang kondisi mesinnya itu sudah mengalami keausan atau penurunan performa ya Pak. Jadi dia memang membutuhkan oli yang lebih kental. Itu kan kondisional tuh. Kayak gitu. Namun secara umum memang kalau mobil sudah dipakai gitu kan, udah sering digunakan kan pasti terjadi keausan gitu kan seiring pemakaian itu. Itu keausan itu muncul dari mana sih Mas? Ada piston atau ada apa namanya? Metal itu dari mana muncul? Munculnya tuh setiap benda atau komponen yang bergesek atau yang berputar, kan dia tuh putarannya tuh sebenarnya ada celah ya Pak ya. Celahnya celah itu sangat kecil. Enggak langsung full ya, padat juga ya. Jadi kan misalkan ini tuh ada poros crankshaft, terus ini ada yang pemegangnya piston gitu kan, yang ke atas ke bawah. Itu kan bisa muter gini Pak. Artinya kan di situ ada terjadi gaya gesek ya. Gaya gesek itu sangat kecil dan akan diminimalisir gaya geseknya dengan performa oli. Ketika ada oli maka lebih licin lagi gitu kan. Itu kan mengurangi gaya gesek itu tadi Pak. Nah, meskipun ada olinya itu sebenarnya kan gaya gesek itu masih ada Pak. Nggak mungkin nggak ada gaya gesek. Nah, kayak gitu tuh. Yang lama-lama terjadi gesekan yang akan terjadi adalah keausan Pak, dalam skala kecil. Skala kecil ya? Skala kecil. Kalau orang terlihat mata nggak? Kalau terlihat mata atau tidaknya ya pas kita bongkar, itu kan biasanya nih kalau memang itu masih kondisinya bagus kan masih mulus dan kinclong gitu ya. Metalnya. Okay. Tapi kadang ada yang sebagian kecil itu ada yang bergaris. Itu kan keausannya di situ. Keausannya di situ. Nah, kadang juga ada orang yang gini Pak, beranggapan kalau penggantian oli kan bisa sampai 10.000 km gitu kan. Itu pokoknya ya nanti aku gantinya tiap 10.000 km. Padahal
ketika oli itu sudah mencapai 10.000 km itu kan kualitasnya menurun Pak, semakin menurun. Dan kemampuannya dia untuk mengurangi gaya gesek itu semakin kecil, makin berkurang gitu Pak. Dan ketika sudah ada mulai serbuk-serbuk, itu dia ada di antara metal dan piston itu, dia akan menjadi partikel yang bisa mempercepat keausan. Kayak kompon atau kayak apa ya namanya ya, amplas gitu kan, ketika ada tingkat kekasarannya itu semakin cepat ini ya, semakin kasar semakin cepat gores makan ya. gitu ya. Nah kayak gitu tuh, ketika ada serbuk-serbuk itu lewat atau ikut bersirkulasi di oli, itu kan ada di tengah-tengah komponen partikel oli ya, jadi kan ada pasir-pasirnya itu ya lama-lama akan menjadi kelemahan tersendiri. Kan kadang ada orang yang nanti aja ganti olinya sampai ke batas optimalnya gitu kan, sampai 10.000 atau sampai 5.000 kalau rekomendasi kita. Kan kadang orang ada seperti itu. Ada juga orang yang lebih aware tentang hal itu, menggantinya per 3.000. Ada yang kayak gitu Pak. Tapi ada juga orang yang menganggap itu hanya strategi marketing. Ya itu terserah penilaian orang ya. Kan boleh-boleh juga nggak apa-apa gitu ya. Ambil tengah-tengahnya lah 7.000. Kan itu bukan tentang kalkulasi antara titik atas dan titik bawah terus kita ambil tengah-tengah, bukan seperti itu. Tapi ada pertimbangan itu tadi Pak. Baik. Nah, kalau yang ekstrim pada saat kita mengganti oli, itu kelihatan nggak serpihan? Kalau pas ganti oli itu serpihan itu gram-gram lah, kecil, halus gitu. Itu bisa kita lihat ada gini, kita pakai tisu gitu Pak biasanya. Pak. Nah, lewat dipstick oli gitu kan, kita oleskan tuh ke tisu. Kalau sudah sangat kotor ya, sudah sangat kotor itu kan hitam ya, terus ada serpihan-serpihannya juga gitu kan di tisu yang nempel itu. Kalau itu masih agak bersih gitu kan, serpihannya kecil. Bahkan kayak serbuk kopinya gitu, kopi lah kayak kopi, aku nyebutnya kopi. Ya, itu kan sebenarnya serbuk koloid ya. Nah, koloid kayak gitu tuh yang sangat kecil itu. Itu tuh sebenarnya ya kotoran-kotoran yang terkumpul Pak. Terus kalau aku pernah lihat ini Pak, konten ya yang pakai mikroskop gitu kan. Oli bekas gitu kan, dipakai mikroskop, apakah benar ada serpihan logamnya atau tidak gitu kan. Itu dipakai mikroskop itu kelihatan serbuk-serbuknya. Untuk mengkonfirmasi itu besi atau bukan, itu konten kreator itu memainkan magnet di sekitarnya. Nah itu ada yang gerak tuh, partikel-partikelnya gerak. Itu kan berarti besi. Itu udah. Meskipun kecil ya. Iya. Kalau dilihat itu kan ya cuma serbuk kecil banget kan. Tapi ketika di mikroskop itu memang kayak batang serbuk besi gitu, panjang-panjang gitu. Terus pas digerakin ya gerak-gerak gini. Magnetnya gerakin ya. Berarti itulah yang ikut bercampur di sirkulasi oli. Iya, di sirkulasi oli. Kita nggak terasa. Kayak gitu, Pak. Terus bagaimana dong mobil yang sudah 15 tahun tadi? Kita turun grade mengentalkan? Kalau orangnya memang itu peduli ya, maksudnya dia dari awal itu gantinya oli itu per 5.000 katakanlah seperti itu karena ingin menjaga performa mesin ya. Meskipun dari dealer itu menyarankan per 10.000 gantinya diperbolehkan gitu kan. Itu orang itu tetap aku mau 5.000 aja lah untuk menjaga keawetan mesin. Itu mau sampai usianya berapa, katakanlah 10 tahun pemakaian gitu. Mau pakai oli yang encer itu tadi, itu ya boleh-boleh aja. Kan biasanya mobil itu kan, mobil baru itu olinya encer-encer gitu Pak. Kalau mobil sekarang kan mengejar efisiensi ya. Itu makanya dikasih oli encer. Tapi dengan presisinya lebih presisi lagi. Tingkat kepresisian komponennya itu lebih presisi. Nah itu mau pakai oli encer itu terus sampai nanti usianya sekian tahun ya nggak apa-apa, karena memang tingkat keausannya itu rendah gitu kan. Atau bisa dikatakan mendekati sempurna atau tidak terjadi keausan gitu. Bisa itu pakai oli yang misal usianya 10 tahun ya, saya katakan 10 tahun. Nah, tinggal tergantung tuanya tua seberapa. Kalau misal masih 10 tahun atau 15 tahun pakai oli yang encernya itu seperti dari awal itu nggak masalah. Kalau memang mesinnya itu memang sanggup. Nah, indikatornya kan kita bisa mendengarkan suara mesin, Pak. Oh, lihat suara mesin itu. Dari misalkan ada suara mesin yang dari awal beli itu masih halus nih. Masih halus. Ya pakai oli yang encer itu nggak apa-apa. Cuman kalau suaranya pakai oli yang masih standar spek awal tapi kok masih ada suara kasar gitu kan. Kan mungkin kita coba pakai oli yang agak kental. Dari yang tadinya misalkan 5W30 menjadi 10W30 atau 10W40 gitu. Kalau nanti hasilnya itu lebih halus, berarti kan ada efeknya tuh Pak. Ada efeknya dari penggantian oli yang lebih kental itu tadi. Baik. Kayak gitu. Baik. Tapi ini sih kalau orang biasa mendengarkan suara mesin, dengaran apa? Misal nih
mesin ya baru ganti oli kok terasa lebih halus ya, itu memang bukan feeling ya, memang ya terjadi seperti itu. Itu kenapa? Kenapa setelah ganti oli mesin lebih halus? Ya karena pertama yang tadinya pasir-pasir itu ada di di oli itu ikut bersirkulasi melumasi itu. Terus sekarang diganti oli yang lebih jernih gitu loh. Lebih jernih dan dengan pelumasan yang optimal, karena yang kita katakan oli itu kan mempunyai kualitas performa, Pak. Ketika performanya itu baik, ya kan pelumasannya baik gitu. Jadi makanya dia lebih sedikit friksi atau sedikit gaya gesek, gesekan itu tadi. Kalau ada pasir-pasirnya kan gesekannya bertambah. Nah kayak gitu gambarannya seperti itu. Muncul suara. Makanya suaranya jadi lebih halus, dan kalau sudah waktunya ganti oli agak kasar suaranya. Berarti kalau ingin mesin suaranya halus terus, cepat ganti oli ya? Iya benar. Ya meskipun nanti dikatakan strategi marketing ya silakan, nggak apa-apa kan. Kan memang secara logika fisika seperti itu kan, Pak. Iya. Dan kalau kita ganti oli baru pun pasti tenaganya lebih bagus ya? Iya, tenaganya biasanya kan lebih gimana ya? Ada tarikannya lebih bagus. Iya. Kalau itu kan karena gaya geseknya kecil, kan lebih enteng mesinnya. Oh, iya. Kalau ada serbuk-serbuknya kan lebih tertahan. Iya, lebih tertahan, tergores-gores ya. Tergores ya. Meskipun kecil loh ya. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat, iya. Okay. Beda loh Pak, antara itu olinya itu masih bening terus kita memutar komponen gitu dengan oli yang kotor gitu kan beda rasanya. Iya. Kemarin kan kita pernah perlihatkan ya mobil oli yang kental dan yang encer. Iya. Yang kecepatan turun dari apa? Turun yang kelereng jatuh dari atas ke bawah itu ya. Jadi lebih cepat yang encer daripada yang kental. Itu kan tergantung dari spesifikasi oli. Cuman kualitas oli itu semakin dipakai itu ini Pak, ada pertanyaan juga nih Pak. Oli itu sebenarnya ketika semakin dipakai itu semakin mengental atau mengencer? Nah, tuh mengental atau mengencer? Nah itu Pak, kalau menurut saya bukan soal mengental atau mengencer Pak. Kalau kualitas oli itu misal nih volumenya masih sama ya, volumenya masih sama, berarti kan tidak terjadi penguapan. Tapi kan realitanya seiring pemakaian itu terjadi penguapan dan terjadi pengurangan volume. Betul, volume. Berarti kan dia semakin sedikit ya Pak ya. Volumenya semakin sedikit, itu semakin kental. Ditambah lagi semakin terkumpulnya partikel-partikel kotoran itu tadi dari gaya friksi atau gesek itu tadi, terus ada sisa pembakaran. Itu kan semakin konsentrasi olinya itu semakin pekat karena ada kontaminan. Itu semakin kental, biasanya seperti itu. Cuman ada juga yang kondisi olinya itu malah semakin dipakai itu semakin encer. Dia sampai bahkan seperti kayak air gitu loh, nggak ada unsur oli-olinya gitu. Dan uniknya lagi dia tuh volumenya bertambah Pak, volume olinya bertambah. Kok bisa? Nah kalau menurut saya itu karena ada kontaminan berupa bahan bakar, sisa pembakaran. Bahan bakar itu akhirnya mencampur ke oli ya. Kan bensin itu kan awalnya itu dia kena udara itu langsung menguap ya. Terus ini ketemu oli dia nggak bisa menguap, jadi pelarut ya. Jadi olinya bertambah dan olinya tambah encer. Ada yang seperti itu? Ada Pak, saya dikirimin video tuh. Wah, sama konsumen. Saya masih pusing Pak, ini gimana ya gitu. Kemungkinan itu memang dari BBM. Karena namanya mesin ya, kadang itu kan ada sisa bahan bakar tuh. Kalau kita kita mau tune up gitu kan, di area intake itu ada basah-basah, warnanya hijau gitu. Itu kan dari sisa, kalau pertama kan warnanya hijau ya Pak ya. Kayak gitu tuh. Ada tuh Pak, memang ada sisa bahan bakar yang tidak terbakar. Nah itu kan lama-lama bisa turun ke area oli ya. Apalagi ring pistonnya sudah mulai kompresinya sudah berkurang. Itu kan masih ke bawah tuh. Baik. Nah, penggantian oli untuk mobil-mobil yang sudah berusia itu kembali kepada kendaraan kondisi kendaraan tersebut ya, mesin tersebut ya. Iya. Ini menarik juga Pak. Kadang tuh orang tuh gini Pak, mau beli mobil bekas ya. Kalau mau beli mobil bekas kan kita suka ngecek stick oli, kondisi olinya masih bagus apa enggak gitu kan. Itu sebenarnya menurut saya kurang efektif. Seharusnya kita bisa tahu nih kebiasaan pemilik sebelumnya itu mengganti oli secara rutin atau tidak. Itu lebih efektif Pak. Karena kalau kita bicara tentang kualitas atau ketahanan mesin itu tergantung dari perawatan dari jangka panjang dari awal sampai akhir. Tapi apakah setiap pemilik mobil itu punya visi yang sama dengan
kita untuk menjaga mobil itu kan tidak. Ada orang yang saya asal pakai, nanti sebelum 5 tahun atau garansi habis saya jual, saya ganti baru lagi, saya dapat mobil yang kualitas bagus lagi tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Ya, tanpa harus melakukan perawatan yang harus rutin dan intens itu tadi, Pak. Terus dari pihak dealer juga memberikan garansi terbatas, nggak sampai panjang banget, 5 tahun atau 3 tahun. 3 tahun atau 100.000 kilometer, atau ada yang 5 tahun ya. Oh, 100.000 kilometer ada sampai ya? Iya, 100.000 kilometer kalau di kan. Untuk mesin? Iya, itu mesin. Terus di mobil-mobil Korea gitu 7 tahun ada. 7 tahun ada ya? 7 tahun. Tergantung baru sekarang ya? Iya, tergantung ATPM-nya. Ngasih garansi itu sampai berapa. Itu menurut saya kalau memang ya mau merawat mobil ya dari awal gantilah oli di 5.000. Tapi kembali kepada pemilik kendaraan itu sendiri. Iya. Soalnya kan tadi ada memperhitungkan tentang akumulasi dari kontaminan itu tadi, Pak. Nah, kontaminan itu kan mempengaruhi kualitas oli tersebut. Semakin mendekati semakin panjang pemakaiannya kan semakin banyak kontaminannya dan resiko keausan mesin itu semakin tinggi. Kayak gitu tuh. Kalau risiko semakin tinggi, hausnya jadi makin longgar semua berarti ya? Iya, makin longgar, makanya diperlukan penyesuaian kekentalan oli. Iya, secara umum seperti itu. Tapi ada orang yang bisa nih menjaga performa mesinnya sampai usia rentahun masih pakai oli yang encer seperti awal mula, ya bisa aja ada yang kayak gitu. Baik. Jadi memang ada kayak gitu. Sobat Tapedia yang memiliki mobil usia sampai 15 tahun tapi masih menggunakan oli yang sama kualitasnya dengan pertama kali keluar, silakan komentar di bawah ini. Gimana ya Pak ya? Gimana caranya, kan? Kok cara bisa? Dan apakah terjadi penurunan performa atau suaranya masih halus atau ada agak kasar? Baik, nanti kasih tahu di situ bagaimana cara merawat, mempertahankan. Kenapa bisa, gitu ya? Biar kawan-kawan yang lain juga bisa mengikuti, ya kan? Benar-benar. Baik, terima kasih Mas Wawan informasinya. Bagi pemilik kendaraan yang sudah berusia 10-15 tahun ke atas, silakan komentar di video kita kali ini. Apakah mobil Anda sudah tidak bersuara halus lagi dan oli yang Anda pakai juga sudah makin kental? Ya, apakah perlu pengganti oli yang lebih kental ya Pak? Ya, silakan komentar biar Sobat Tapedia yang lain juga bisa menambahkan ya, dan akhirnya kita bisa berbagi ilmu bersama di sini ya. Iya. Oke Pak Taufik dan Sobat Tapedia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.